Kisah perjalanan hidup, lika-liku kehidupan, kesaksian dari tiap-tiap insan tersaji di sini. El Shaddai Podcast. 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 Shalom keluarga El Shaddai dimanapun Anda berada yang senantiasa diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yohana Win hadir untuk Anda di program El Shaddai Podcast. Dimanapun Anda berada, saya percaya senantiasa Anda dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saat ini saya tidak sendirian keluarga El Shaddai, saya ditemani oleh seorang ibu yang luar biasa. Beliau selain adalah pengusaha yang sukses, beliau juga adalah seorang pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa. Kita mau berkenalan lebih dekat lagi, bahkan bagaimana nanti kita akan lebih mengetahui tentang proses perjalanan pelayanan beliau. Ya, langsung saja. Shalom Ibu Agus Suryo. Shalom Yohana. Shalom para pemirsa semuanya. Iya, apa kabar Ibu? Luar biasa. Luar biasa ya, sehat selalu ya. Sehat selalu. Karena kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dan memberikan berkat yang terbaik. Amin. Saya bisa melihat bagaimana Ibu Agus Suryo ini senantiasa diberkati Tuhan, walaupun sudah usia emas, tapi semangatnya itu seperti 20 tahun selalu. Amin. Dan itu menginspirasi kita juga yang masih terus mau melayani Tuhan di usia berapapun. Nah, saat ini Ibu Agus Suryo, kita akan banyak mengenal Ibu lebih dalam lagi, khususnya di dalam perjalanan pelayanan Ibu Agus Suryo. Siap? Tentu saja akan menginspirasi keluarga El Shaddai dimanapun berada. Pertanyaan di awal program ini yaitu tentang pertama kali atau awal mula bagaimana Ibu Agus Suryo itu bisa mendapatkan yang namanya panggilan Tuhan untuk melayani. Begitu Bu. Ya. Terima kasih Yohana. Ya. Semata-mata kalau saya boleh dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk melayani, ini anugerah buat saya yang luar biasa. Yes. Ini kasih karunia yang luar biasa. Sehingga dengan panggilan tersebut saya memang, puji nama Tuhan, meresponnya seperti itu. Iya. Gitu ya. Bu, awal mulanya umur berapa Bu Agus Suryo meresponinya itu? Ya, mungkin sebelum saya masuk ke dalam pelayanan, bolehkah saya mungkin bersaksi sedikit boleh, tentang bagaimana kok saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ya. Seperti itu. Ya. Awalnya waktu itu saya ingat sekali, papa saya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia itu sudah di tiongting lah istilahnya. Iya, di rumah duka maksud saya seperti itu. Malam jam 12 itu saya ke halaman paling depan, sampai di jalanan gitu. Di jalanan saya tuh sembahyang. Waktu itu kan belum berdoa, tapi saya sembahyang kan gitu. Saya sembahyang. Saya mengatakan kepada waktu itu Tuhan saya bilang, Denpung, saya bilang gitu, ini papa meninggal dunia, papa kemana kan gitu, papa ke surga atau ke neraka, saya bilang. Ada pertanyaan seperti itu di hati saya. Lalu saya berdoa, saya nggak tahu, tapi saya tahu persis kehidupan papa saya waktu ada di dunia. Papa saya orang yang boleh dikatakan orang yang baik, gitu, orang yang
murah hati, Ya. gitu, suka memberi ya. Waktu itu di desa saya beliau juga jadi seorang bendahara kan gitu. Ya, ya. Berarti kan bisa dipercaya, banyak berkorban kan gitu. Saya melihat figur papa saya itu papa yang luar biasa waktu itu buat Ya. saya. Ya. Singkat cerita, saya pasti dong mempertanyakan itu, papa kemana, tapi saya beriman, saya percaya papa di surga karena Ya. baik kan gitu Hmm. ya. Tapi ketika itu saya berdoa, Tuhan, maksud saya katakan Denko, saya anaknya, saya memohonkan ampun atas kesalahan papa, perbuatan atau pelanggaran apapun yang dikerjakan papa yang tidak berkenan di hatinya Denko. Saya mohonkan pengampunan sehingga papa saya jangan masuk ke neraka tapi masuk ke surga, intinya seperti itu. Lah, lewat kejadian itu saya mulai mencari-cari ya, karena memang kami dari 8 bersaudara, Ya. 4 laki, 4 perempuan gitu. Kami dididik memang taat, sembahyang kan gitu, beribadah Ya. ya setiap tanggal 1 dan 15 Tionghoa kami mesti mandi, keramas, Oh. jajai, artinya itu nggak makan makanan yang daging-daging yang bau-bau amis, apa telur gitu, enggak, karena ya kalau sekarang mutih kan gitu. Betul. Ya seperti itu. Terus kami beribadah bla 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 sehingga kami memang baik kan gitu, dari keluarga baik gitu ya, intinya seperti itu. Terus pada waktu pertanyaan ini, papa ada di surga atau di neraka, itu kan buat saya lalu mencari ya, saya mencari karena pada saat itu di dalam batin saya itu masih orang yang boleh dikatakan keras, saya keras begitu. Ya. Terus muka saya bahkan ada yang bilang katanya saya itu mukanya seperti kates hijau. Menakutkan begitu, Bu. Kan gitu, nggak bagus kan gitu. Harusnya kan seperti semangka yang merah kan Iya. gitu kan, seperti itu. Banyak tekanan bla 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 kan gitu kehidupan seperti itu. Nah, singkat cerita, saya di situ mulai mencari karena ketika itu papa saya juga anak-anaknya sudah macam-macam nih ikutnya agamanya kan gitu, keyakinannya kan gitu. Dan pada saat itu Bapak Surya sudah menikah belum? Sudah. Oh, sudah. Saya sudah menikah, saya punya anak 1 pada waktu itu, bahkan 2. Saya sudah punya anak 2. Mungkin sekitar 35 tahun yang lalu ya, seperti itu. Jadi saya mulai mencari dari agama A, agama B, agama C gitu. Saya pelajari, saya mencari. Lah, titiknya ada seorang hamba Tuhan. Ketika itu hamba Tuhan itu punya kelompok sel kan gitu. Iya. Punya kelompok sel. Saya diajakin nih ke kelompok sel karena memang saya pernah cerita dengan istri hamba Tuhan. Saya katakan, itu teman saya juga, saya katakan bahwa hidup saya ini kok seperti layang-layang putus ya. Jadi tidak menentu, tidak gitu. Tidak ada arah. Saya mau kemana saya bingung kan gitu lah. Singkat cerita, akhirnya saya dibawa ke kelompok sel itu. Nah, saya dibawa ke kelompok sel waktu itu. Saya pikir ya orang Kristen ini agak-agak aneh kan. Maaf ya kan, kalau sudah tepuk tangan, menari-nari, nangis-nangis sendiri, ngapain ini kan gitu ya. Singkat cerita, lewat itu saya ketemu dengan hamba Tuhan ini. Saya katakan, saya panggil namanya Jangkar, saya bilang saya kepingin ya ada yang saya sembah tapi dengan segenap hati saya.
Nah, beliau mengatakan, ya ini Yesus. Saya suruh nulis nama. Saya tulis nama saya. Gitu, singkat cerita, lewat proses saya bertobat. Saya terima Tuhan. Tapi saya terima Tuhan itu enggak langsung mentah-mentah saya, oh ya Tuhan Yesus seperti Tuhan saya. Enggak, saya mencari karena saya menganggap bahwa Tuhan Yesus itu lahir dari seorang perawan Maria lah, orang perawan kok punya anak kan gitu, macam-macam sudah. Itu pergumulan saya secara pribadi, singkat cerita sampai saya dijamah Roh Kudus, sampai akhirnya saya mengaku benar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat khususnya untuk saya secara pribadi. Itu seperti itu ya. Ya itu aduh panjang lagi, tapi ini singkatnya seperti itu. Benar. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tahu siapa Yesus Kristus Tuhan. Itu saya belajar. Saya beli buku, saya pakai Alkitab. Saya sebelum sungguh-sungguh saya belajar dari Alkitab dulu. Saya baca Alkitab kan gitu. Apa ini orang Kristen bawa buku ini apa? Saya minta belikan kan gitu. Sama adik saya belajar di situ. Oh gitu. Ya, akhirnya saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Seperti itu. Nah, ketika saya menerima ini kembali, akhirnya setelah saya terima Tuhan secara pribadi, saya kembali ke pelayanan, mengambil keputusan untuk melayani. Pada waktu itu memang saya ya orang baru, orang awam kan gitu. Saya pelayanan memang seperti dijoroke kalau istilahnya orang Solo gitu ya. Saya di kelompok sel. Saya memang bertumbuh di kelompok sel. Ya, terus saya di situ sebenarnya saya belum tahu apa-apa, tapi saya belajar di kelompok sel, kelompok yang kecil, sampai akhirnya saya bertumbuh, saya tahu siapa Yesus, dan di situ di kelompok sel ada penginjilan, ya ada pertumbuhan dan seterusnya sampai hari ini. Saya beserta teman-teman ada di dalam kelompok sel. Iya, jadi memang mengambil satu keputusan untuk melayani Tuhan, untuk mendedikasikan hidup kita melayani Tuhan, itu pasti ada proses, ada cerita yang mengawali itu semuanya. Dan saya juga percaya bahwa ketika Ibu Agus Suryo mengambil keputusan tersebut adalah untuk mengembalikan segala cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan atas kehidupan Ibu Agus Suryo. Jadi proses itu tidak sehari dua hari ya Bu. Puluhan tahun. Puluhan tahun loh keluarga El Shaddai. Tidak sebentar, tidak sebentar. Tetapi saat Ibu Agus Suryo mengatakan yes, iya Tuhan, saya mau meresponi panggilan Tuhan dengan mengambil bagian dalam pekerjaan, melayani pekerjaan Tuhan, itu satu hal yang luar biasa. Kita sudah menyimak ya bagaimana apa yang melandasi untuk Ibu Agus Suryo meresponi panggilan Tuhan. Luar biasa prosesnya, panjang. Ya, kalau kita sebagai orang itu yang kepengennya instan, cepat gitu ya Bu Agus Suryo. Ketika kita lahir baru, nggak usah lihat proses lah, kita langsung melayani Tuhan. Nanti ceritanya beda. Betul. Iya. Dan saat ini Bu Agus Suryo, ketika bahkan sampai saat ini ya, sampai detik ini Bu Agus Suryo masih melayani. Iya. Masih melayani. Dan bahkan semakin dibawa terbang tinggi. Amin. Dipercaya lebih lagi pada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Amin. Namun, kalau udah bilang namun, aduh deg-degan. namanya juga kehidupan. Kita berkeluarga atau kita di pekerjaan, di usaha bisnis. Ibu Agus Suryo juga pasti ada namanya hambatan atau rintangan. Begitupun juga di dalam pelayanan. Apakah ada Bu?
Tidak sedikit. Berarti Buayanya wow. ternyata ya. Ternyata Sama aja ya, Bu. Sama. Mau di mana aja tetap Tetap ada rintangan ada hambatan. rintangan. Tetap, ya. Jadi apakah dengan adanya hambatan atau rintangan itu mengganggu komitmen Ibu Agus? Iya. Kembali lagi tadi bahwa saya sudah mengatakan saya bersyukur kepada Tuhan karena saya dipanggil, saya dipilih untuk menjadi hambanya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya komitmen apapun rintangannya, apapun itu masalahnya, yang banyak kan gitu. Saya tetap maju. Ya, saya tidak terhiraukan dengan masalah, dengan tantangan. Ya, mungkin saya dilecehkan, dibully, itu dan ini dan itu. Bagi saya, oke lah. Alami ya, Bu? Alami. Saya tahu bahwa ujian-ujian kata firman Tuhan Ya. yang kita hadapi, yang kita diberi oleh Tuhan tidak melebihi kekuatan kita. Ya, jadi saya tetap maju lewat firman itu. Dan satu hal yang menjadi komitmen di mana saya tidak luntur untuk melayani, karena saya tahu apa yang menjadi visi dari Tuhan Yesus, kan gitu, untuk menyelamatkan umat manusia, ciptaannya. Nah, itu yang saya pegang. Jadi lewat amanat agung, iya kan, saya pegang itu. Ya, jadi saya tidak tergoncangkan, saya pegang bahwa ini visi Allah yang harus kami kerjakan sampai selesai. Yaitu selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, baik itu lewat doa syafaat yang terus kita doakan, seperti itu ya, yang intinya terus kami menginjil kan gitu, kami sampaikan, kami beritakan siapa Yesus yang sebenarnya, yang sesungguhnya dia adalah Allah sendiri yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kami umat manusia, ya, untuk melepaskan dosa manusia, seperti itu. Jadi lewat itu kami tetap kuat. Ya. Terus yang kedua, mungkin karena kami selalu bersama. Di dalam kelompok sel kami tidak sendiri. Kalau saya sendiri pasti cepat menyerah. Pasti menyerah karena kan banyak singa banyak apa yang mengaum kan gitu ya. Iya. Tapi kami tidak sendiri kan gitu. Kami bersama-sama, kami bergandengan tangan kan gitu. Ya, kami terus mengusahakan visi ini bersama-sama sehingga kami kuat. Gitu. Ketika ada yang lemah, terus kita kuatkan, kita doakan dan seterusnya seperti itu, sehingga puji nama Tuhan. Khususnya tadi saya bilang kami ada di kelompok sel. Kelompok sel jadi berkembang kan gitu. Jadi berkembang karena kami juga ketika kami melayani, kami tidak mencuri kemuliaan Allah. Intinya bukan untuk lu aku gitu kan, enggak sopo aku kan gitu. No, enggak, itu kiranya dijauhkan dalam nama Yesus. Motivasi kami dengan hati yang tulus kami melayani, dengan hati yang rela kami melayani, dengan hati yang penuh dengan belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang, kami seperti itu. Jadi benar-benar murni gitu. Saya tahu ketika itu ada, saya tahu pasti Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Amin. Amin.
Jadi bukan secara kebetulan ya, Ibu Agus Suryo ada di dalam satu yang namanya kelompok sel, itu komunitas atau keluarga rohani yang sangat luar biasa, yang itu semakin membuat kita bisa saling menguatkan. Betul. Iya, jadi sama seperti kalau kita di keluarga jasmani, kita juga bisa saling menguatkan, apalagi ini di keluarga rohani. Jadi apapun rintangannya, tadi Bu Agus Suryo bilang ada ujian, itu bukan semakin menyurutkan semangat untuk mundur dari pelayanan, tetapi itu kayak semakin menjadi satu penyemangat tersendiri ya Bu. Betul. Untuk bisa, ini nih bagaimana rintangan atau hambatan ini bisa kita lalui, bisa kita selesaikan. Betul. Tetapi secara bersama-sama. Betul. Dan saya juga sering mendengar atau melihat bahwa banyak sekali pelayanan Ibu Agus Suryo ini bersama dengan teman-teman kelompok selnya menjadi saluran berkat. Amin. Karena itu juga kerinduan Tuhan, saat kita diberkati, kita akan selalu menjadi saluran berkat. Amin. Dan itu menjadi satu kerinduan Ibu Agus Suryo. Amin. Khususnya Betul. juga di kelompok sel ya Bu. Iya. Iya. Karena di kelompok sel itu juga menjadi satu dasar atau landasan untuk kita bisa melayani lebih dan lebih lagi. Betul. Ya. Terakhir nih Bu, sebelum kita closing. Siap. Iya. Jadi kan tadi Ibu Agus sempat menceritakan bahwa rintangan itu ada, bahkan tidak sedikit saat melayani Tuhan. Betul. Tetapi yang tadi saya garis bawahi bahwa saat kita tuh punya visi, Iya. itu yang membuat Ibu Agus Suryo bisa terus menyala-nyala melayani Tuhan. Nah, apakah dengan adanya visi tersebut itu yang membuat Ibu Agus Suryo tetap setia dan komit dalam melayani Tuhan? Itu salah satu kunci suksesnya ya. Iya Bu Agus. Betul. Betul sekali. 100 untuk Yohan. Iya. Jadi bagaimana Ibu bisa menyingkapi atau melewati setiap rintangan-rintangan tersebut, bahkan sampai detik ini Ibu Agus Suryo masih setia melayani? Iya. Kembali lagi itu tadi ke kasih karunia. Yang kedua bahwa kami punya visi, ya, dan kalau punya visi sudah tidak bisa dihalangi oleh apapun. Dan visi tersebut adalah visi yang luar biasa karena dari Yesus Kristus sendiri. Ya, di Matius 28:19 ya, dikatakan Gak apa-apa. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Iya kan, seperti itu. Sampai akhirnya ya itu yang kami berikan, supaya benar-benar visi amanat agung dari Yesus Kristus itu bisa terlaksana, bisa tergenapi. Iya. Seperti itu. Jadi penting sekali ya Bu Agus Suryo untuk kita itu punya visi yang jelas, yang tentunya itu dari Tuhan. Pasti. Sehingga hidup kita ini tidak hanya di dunia, bahkan di dalam pelayanan pun kita punya arah. Betul. Iya Bu Agus Suryo ya. Betul. Dan itu yang membuat kita tetap bersemangat Betul. untuk melayani Tuhan. Iya, betul. Jadi apa sih pesan dari seorang Ibu Agus Suryo yang sampai saat ini, sampai detik ini masih setia, masih semangat, bahkan komit untuk melayani Tuhan, melewati setiap rintangan yang ada, untuk bisa dibagikan tips-tips apa sih Bu? Ya, ya, yang pertama yang saya mengajak seluruh keluarga El Shaddai, yang pertama kita harus memiliki visi, visi yang dari Tuhan, yaitu selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Itu ya, kalau visi dari gereja kita kan love God, love people with passion. Artinya juga kita harus yang kedua mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, ya, hati kita, supaya jangan firmannya aja nih, tapi prakteknya kita benar-benar mengasihi jiwa-jiwa
Iya. Ya, terus yang ketiga ada bagaimana kita bisa mengalami berkat superior, yang berkat yang besar sekali gitu. Ya, berkat bukan hanya uang kan. Ya. Berkat itu kan banyak. Ya. Berkat kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera, ketenangan, berkat macam-macam, terlebih berkat anugerah. Ya, boleh saya menambahkan ini, Yohana? Boleh Ibu. Ya, karena ini memang minggu ini firman Tuhan buat saya ini luar biasa, Memberkati ya Bu. memberkati luar biasa, karena tidak mungkin saya untuk melayani, ya kan, tanpa 4 hal yang saya tangkap untuk minggu ini, Ya. yaitu berkat superior, ya, berkat besar, gitu. Superior blessing. Superior blessing. Lidah Jawa. Iya. Tapi keren kok Bu. Keren, iya. Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat besar kan seperti itu? Yang pertama yang saya tangkap adalah bertobat. Nah, pertobatan ini bukan awal tok kan gitu. Pertobatan mungkin setiap hari ketika ada kesalahan kita bertobat, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kan seperti itu, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terus yang kedua adalah untuk kita dekat dan erat dengan Tuhan. Jangan sekali-kali kita lepas dari Tuhan gitu. Jadi ibaratnya Tuhan katakan bahwa akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Kamu ranting-ranting ini jangan sampai lepas dari pokok anggur. Nah, ketika pokok anggur kita adalah Yesus Kristus sendiri, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, yang luar biasa, pasti Tuhan kita Yesus Kristus akan memberikan asupan-asupan makanan kepada ranting-rantingnya ini, iya kan? Sehingga ranting-rantingnya ini boleh bertumbuh dengan baik, dengan segar, dengan luar biasa, sehingga kita mengalami itu tadi berkat luar biasa. Betul, dan bisa berbuah ya Bu? Iya, lah mungkin kalau ketika ada ulat-ulat di atasnya daun, nggak apa-apa lah, nanti pergi sendiri. Gitu ya Bu? Karena kalau kita memperhatikan ulat-ulatnya kita nggak bisa ini kan gitu. Jadi yang penting kita tetap melekat pada pokok anggur, nanti Tuhan yang memberikan asupan yang luar biasa. Itu yang saya tangkap seperti itu. Jadi kita harus tetap melekat dan dekat sama Tuhan, apapun yang menjadi rintangan atau masalah kita kan gitu. Iya. Iya, terus yang ketiga adalah melayani. Nah, dengan adanya melayani, pastilah melayani pasti dengan benar di hadapan Allah. Dalam arti kata melayani dengan hati yang tulus, melayani dengan hidup benar, iya kan? Tidak ada dosa-dosa yang merintangi kan gitu. Terus melayani dengan rela, dengan segenap hati, benar-benar rindu untuk menyenangkan hatinya Tuhan, seperti itu. Yang keempat, ini memang agak sensitif loh, tapi sebenarnya nggak apa-apa kan gitu. Kami tetap di kelompok sel kita bahas juga. Sebenarnya itu tentang berkat, dan di situ ada perburuan dan sebagainya. Tapi ini asik juga gitu. Nah, dengan adanya seperti itu, kami ini benar-benar oke lah, bisa menerimanya. Terus singkat cerita bisa jadi berkat dan seterusnya. Terima kasih Yana. Terima kasih banyak untuk Ibu Agus Surya yang sudah menjadi berkat bagi setiap kita melalui pengalaman-pengalaman yang sangat dahsyat untuk bisa kita juga teladani, di mana untuk kita setia dan komit dalam melayani Tuhan. Betul. Semakin luar biasa dipakai Tuhan ya Ibu Agus. Terima kasih. Kami sangat diberkati
Dan kiranya dimanapun Ibu Agus Suryo berada, senantiasa menjadi berkat, menjadi terang. Amin, amin. Khususnya bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Amin, amin. Iya. Ya. Terima kasih banyak Ibu Agus Suryo, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Demikian keluarga El Shaddai, program El Shaddai Podcast kiranya memberkati setiap kita. Saya Yohana Win, pamit undur dari ruang dengar Anda bersama dengan Ibu Agus Suryo. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast.